sini sebagai Kepala Cabang Rumah Amal Salaman Wilayah Garut. Di Garut ini salah satu program kami adalah program peningkatan akses makanan bergizi untuk masyarakat miskin dan juga sebagai upaya penanganan dan pencegahan stunting. Program ini bekerjasama dengan Dinas Perikanan Jawa Barat, SITH ITB. Program ini berlokasi di Desa Karyasari, Kecamatan Banyuresmi. Saat ini kami mendampingi sekitar 50 adik balita stunting. Untuk program budidaya nilainya sendiri, kami juga melibatkan lokal hero dari adik-adik santri dari pesantren Manbaul Ulum. Untuk program stunting juga kami melibatkan para kader posyandu yang kami bina juga sekaligus terlibat dalam program-program edukasi dan juga pemberian makanan tambahan untuk adik-adik stunting. Keuntungan dari program budidaya nila ini nanti akan kembali ke masyarakat berupa peningkatan ekonomi dan juga berupa pemberian makanan bergizi untuk masyarakat stunting. Selain itu, beberapa program lainnya yaitu program edukasi. Kami juga mengadakan balai khusus untuk ruang aksi sehat. Untuk proyek di greenhouse ini, sebenarnya kita itu memiliki luas lahan itu sekitar 1.200 meter persegi. Tapi yang sekarang produktif itu adalah 560 meter persegi, di mana terdiri dari 14 kolam, adalah 12 kolam produksi, yang di mana masing-masing kolam itu memiliki kapasitas produksi 1.000 sampai 1.600 ekor per kolam, ekor ikan ya. Nah, kemudian juga nanti setiap kolam itu memiliki 4 filter khusus, yaitu mulai dari filter pembuangan, kemudian juga filter mekanik, nanti filter mekanik untuk penyaringan dari kotoran-kotoran, sampai nanti itu masuk ke dalam filter biologis, di mana di filter biologis ini seluruh zat-zat yang mungkin tidak dibutuhkan oleh ikan itu bakal tereliminasi. Nah, dari filter biologis nanti masuk ke dalam chamber keempat atau filter keempat, yaitu di mana filternya itu dikasih sinar UV untuk membunuh kuman-kuman atau juga virus-virus yang nanti bakal disalurkan kepada sistem aquaponiknya. Jadi gak langsung disalurkan si airnya itu, gak langsung masuk ke dalam kolam, tetapi airnya itu mengalir dulu melewati sistem aquaponik, nanti dari aquaponik masuk ke kolam. Jadi ada zat yang baik untuk tumbuhan, yaitu salah satunya itu ada nitrat. Nah, untuk menghasilkan nitrat, amoniak ini dirubah oleh chamber tersebut menjadi nitrat yang nanti nitratnya itu bisa diserap oleh tanaman. Sehingga tanaman di sini itu bisa tumbuh gitu dengan baik, yang dimana gizinya itu diambil dari ikan. Sehingga kita tidak menggunakan pupuk lainnya. Jadi kita tidak menggunakan pupuk, kita hanya menggunakan bibit dan juga gizi atau vitamin dari nitrat tersebut untuk tanaman. Kapasitas tiap kolamnya itu 1.000 sampai 1.600 ekor per ikan, sehingga panennya itu kita itu bisa panen setiap bulan. Jadi kita bisa memanipulasi schedule ataupun siklus panen ikannya. Nah, sehingga dengan demikian pasar rutin kita itu bisa terus tersuplai. Untuk mitra kerjasamanya, alhamdulillah banyak sekali. Salah satunya itu ada DK Kebon, salah satu yang sering membutuhkan suplai kebutuhan aquaponik dari kami. Dan tiap minggu ataupun tiap bulannya itu kita alhamdulillah sudah bisa panen aquaponik untuk saat ini, di mana satu kali panennya itu dari 50 sampai 100 kilo sayuran. Sayurannya macam-macam. Yang pertama itu ada selada, kemudian juga yang kedua itu ada pakcoy, dan yang ketiga ada kangkung. Meskipun ada sayuran-sayuran yang kita uji seperti cabai, dan alhamdulillah cabai juga tumbuh dengan baik, tumbuh dengan ukuran yang besar gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali karena mungkin itu baru pertama kali ya dicoba gitu. Nah, kedepannya semoga siklus ini masih terus bertumbuh ya, terus bertumbuh, kemudian juga terus dapat memberikan kapasitas panen yang meningkat, sehingga nanti pasar-pasar juga bisa bermitra dengan kita gitu. Nah, sehingga nanti keuntungan yang kita miliki, keuntungan yang kita dapatkan semakin tinggi, maka semakin tinggi juga apa yang bisa kita beri untuk masyarakat. Bukan hanya masyarakat stunting, bahkan masyarakat miskin juga yang ada di sekitaran kita juga itu bisa mendapatkan benefitnya. Jadi seluruh benefit ini sebenarnya itu dibuat dari satu sistem yang kita namakan adalah sistem RAS. Di mana sistem ini memungkinkan kondisi ikan dan juga kondisi airnya itu tetap jernih.
Tetapi di dalam sistem ini kita itu dipadukan bukan hanya sistem ras saja. Ini adalah salah satu perpaduan yang mungkin pertama kali di Indonesia. Itu perpaduan 80%-nya adalah sistem ras, kemudian 20%-nya itu ada sistem plok. Nah, sehingga ketika nanti panen juga secara kapasitas dari jumlah kolamnya itu bisa tetap banyak, tetapi kondisi airnya itu tetap bisa sangat ideal gitu, sangat sehat dan bahkan sangat jernih. Nah, kemudian sistem ini juga memungkinkan kita memiliki double benefit. Jadi bukan hanya ikan, tapi juga adalah aquaponik. Nah, dari aquaponik itu memiliki akan tumbuh gitu dengan vitamin dari nitrat yang baik. Jadi kita tidak memakai zat ataupun pupuk lainnya, tapi kita bisa panen dengan jumlah yang tinggi. Di greenhouse ini kita melibatkan sekarang 3 santri yang kita berdayakan. Jadi mulai dari yang pertama adalah pengelolaan. Jadi mulai dari pengelolaan kolam, pengelolaan kondisi ikan, kemudian juga pengelolaan aquaponik. Jadi kemudian setelah tugas pengelolaan ada juga pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan seperti filter kita apakah berjalan atau tidak. Kemudian juga pemeriksaan seperti instalasi, daya itu juga diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Jadi santri-santri juga kita bina supaya bisa memasarkan.